Salam dan bahagia. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Saya Baharudin Simbolon, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Samosir, dan saya adalah guru PJOK di SD Negeri 10 Lumbar Suhi-Suhi, Kecamatan Pengururan, Kabupaten Samosir. Pada tahapan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang sedang saya ikuti, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Inti dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah tentang dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Yang kedua adalah bujukan moral. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian ada 9 langkah konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan pada situasi ini. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah ada 5 langkah. Yang pertama, uji legal. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar profesional. Yang ketiga, uji institusi. Yang keempat, uji publikasi. Dan yang kelima adalah uji panutan. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Dan yang kelima adalah melihat kembali keputusan yang sudah dibuat dan refleksikan. Pertanyaan yang akan saya jawab yang pertama adalah bagaimana Anda nanti mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Mentransfer dan menerapkan pengetahuan adalah hal yang wajib bagi seorang guru. Sebelum seorang guru mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid-murid, penting bagi seorang guru untuk mensosialisasikan kepada warga sekolah, misalnya kepala sekolah dan rekan sejawat, untuk menyamakan persepsi sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat terhadap program yang akan dilakukan selanjutnya. Pertanyaan kedua adalah apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan adalah memulai dari diri saya sendiri terhadap keputusan apa yang akan saya ambil dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Selanjutnya adalah belajar lebih giat lagi untuk memperbaiki diri supaya lebih baik lagi ke depannya. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Menurut hemat saya, memulai sesuatu itu tentu harus dimulai dari diri sendiri. Dan waktu yang terbaik untuk memulai sesuatu adalah saat ini. Saya akan memulai perubahan dari diri saya yang akan saya mulai hari ini, dan di esok hari dan selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang akan saya lakukan. Pertanyaan yang keempat adalah
Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil tepat dan efektif. Sebagai seorang guru yang berada dalam satu sekolah, tentunya saya harus bekerja sama dengan pimpinan atau kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, sehingga apa yang akan saya lakukan di sekolah tidak bertentangan dengan visi dan misi sekolah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan melakukan apa yang saya rencanakan bersama rekan sejawat, sehingga ada teman berbagi dalam mendiskusikan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga adalah murid. Dalam pengambilan keputusan ini, murid tentunya harus dilibatkan karena mereka adalah merupakan pusat dari setiap pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga tujuan pendidikan yang berpusat pada anak dapat tercapai. Demikian jurnal monolog yang bisa saya sampaikan sebagai wujud dari pemahaman saya terhadap materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga jurnal ini berguna untuk saya dan juga bagi mereka yang sudah mendengarnya. Sekian dan terima kasih. Salam.